Nah, yuk ini doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah ya? Ya, silakan duduk. Nah, sudah melakukan doa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa? Lagu wajib. Ibu punya lagu belajar Pancasila. Tahu lagunya? Saya tahu. Ayo, sekarang berdiri semua. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
melalui peta pikiran dengan benar. Nah, nanti dalam proses pembelajaran kita akan membuat proyek, ya, membuat proyek tentang peta konsep iklan, menemukan kata kunci. Nanti dalam proses pembelajaran, nanti anak-anak akan ada berdiskusi kelompok, ya, membuat proyek. Nanti anak-anak akan ada mempresentasikan. Kemudian kesepakatan kita, nanti anak-anak jika ingin bertanya harus angkat tangan dulu. Kalau sudah ibu tunjuk baru menjawab. Anak-anak ada kesepakatan lain? Tidak. Kalau tidak kita lanjut, ya. Nah, coba lihat di depan. Ada, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa kita? Nah, tadi kesepakatannya apa? Kalau mau menjawab harus angkat tangan dulu. Ayo, siapa tahu? Ya, Rika apa tadi? Sayuran dagingan. Ya, selain itu yang lain? Apa tuh deh? Apa? Susu, ya. Nah, kemudian makanan sehat itu penting apa tidak bagi tubuh kita? Penting karena apa? Oleh karena itu banyak iklan yang dapat kita temui. Yang apa? Tentang makanan sehat. Iya. Jadi iklan itu tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan sesuatu para pembaca. Nah, fungsi iklan itu untuk mempromosikan, untuk mengajak, ya. Misalnya ada iklan tentang makanan sehat, berarti anak-anak diajak untuk mengkonsumsi makanan sehat. Iklan apa lagi ada? Penjual susu. Nah, misalnya iklan penjual susu Milo. Nah, nanti anak-anak diajak untuk mengkonsumsi apa? Susu. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini ibu punya iklan makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, berarti iklan ini mengajak untuk apa? Mengkonsumsi sayur dan buah. Apa tuh deh? Mengkonsumsi sayur dan buah. Iya, mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian, nah, ibu punya dua gambar. Ayo amati. Gambar A. Hidup sehat dimulai dari konsumsi sayur dan buah. Gambar B. Ayo. Apa itu? Sebelum jam 9, sarapan sehat. Berarti ini termasuk iklan apa tidak? Iklan, karena mengandung ajakan, ya, mengajak anak-anak untuk sarapan sebelum jam 9 pagi. Kemudian yang gambar A untuk apa? Mengkonsumsi sayur dan buah. Iya, tuh deh, mengkonsumsi sayur dan buah. Oke. Nah, iklan, apa itu iklan tadi? Nah, tadi kesepakatannya gimana? Kalau menjawab harus? Menunjukkan tangan. Iya, siapa yang bisa menjawab? Apa itu iklan? Ya, Rika coba. Dalam berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iya, iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, ya. Kemudian tujuan iklan apa? Ayo siapa? Ya, tuh dia suka tuh deh. Informing atau? Memberi informasi. Iya, lagi? Bersounding atau membujuk. Iya, lagi? Reminding atau mengingatkan. Iya, itu tujuannya iklan, ya, untuk informing atau kan memberikan informasi. Kemudian persuading atau membujuk. Kemudian reminding atau mengingatkan. Ya, itu tujuan anak-anak. Tujuan iklan. Kemudian, nah, terdapat beberapa ciri-ciri iklan.
informasi, artinya iklan harus bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang diiklankan. Ya, informatif, yaitu bersifat memberi informasi. Artinya, iklan harus bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, Ya, Bu. ya Indra, coba. Menarik atau yaitu bisa mengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada banyak orang sehingga orang tersebut ingin mencoba dan mempunyai apa yang ada pada iklan tersebut. Ya, iklan itu harus menarik sehingga bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada banyak orang. Contoh iklan permen. Nah, kalau tidak menarik, anak-anak kan tidak mau membeli. Ya. Jadi iklan itu harus menarik. Kemudian yang keempat, Intan, coba Intan. Bahasa mudah dimengerti, yaitu iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sebab memang iklan sendiri tujuannya agar orang ingin dan mau mencoba serta menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Ya, bahasanya harus mudah dimengerti. Ya, kemudian yang kelima, Adrian. Ya. Bersifat mengajak, yaitu iklan yang harus memiliki sifat-sifat mengajak. Di sela kata-katanya ini bertujuan agar dapat menarik simpatik banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Iya, bersifat mengajak. Ya, mengajak untuk memakai barang atau jasa yang diiklankan. Ya. Nah, itu dia. Kemudian sekarang Ibu lihat lemas-lemas sekali. Ayo kita speaking dulu sekarang. Speakingnya tepuk semangat. Ayo. Ayo berdiri semua. Tepuk semangat. Tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, Semua hebat. Oke, ya. Yuk silakan dulu. Kemudian, nah, ini kata kunci iklan pada media cetak. Sekarang kita akan menentukan kata kunci pada media. Nah, ini ada iklan tentang cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah. Nah, apa kata kunci dari iklan ini? Nah, coba di sana. Apa kata kuncinya? Iya, kata kunci. Sekarang kita belajar untuk mencari kata kunci. Iklan media cetak adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak seperti koran, apa lagi? Tabloid lagi? Iya. Proses pencetakan itu adalah iklan media cetak. Ya, sekarang coba Bapak perhatikan. Nah, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Nah, kata kunci itu adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Nah, ciri-ciri kata kunci. Yang pertama apa ciri-cirinya? Terdapat dalam judul iklan. Angkat tangan dulu, apa Dika? Terdapat dalam judul iklan. Ya, kata kunci itu pasti ada di judul iklannya. Yang kedua, ya Intan? Disebutkan pada awal iklan. Ya, pasti disebutkan pada awal iklan. Kemudian yang ketiga, ya Tujuni? Ya, kata kunci dapat dilihat pada gambar. Nah, ini ciri-ciri kata kunci. Nanti kita akan menganalisis kata kunci yang terdapat pada iklan. Ya, sudah tahu anak-anak ciri-ciri kata kuncinya? Yang pertama, pasti terdapat dalam judul iklan. Kemudian disebutkan pada awal iklan. Kemudian kata kunci dapat dilihat pada gambar. Ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita dalam membuat proyek, kita akan membentuk kelompok. Nah, gimana cara kita membentuk kelompok? Iya, diundi. Ya. Sekarang Ibu punya undiannya. Ya, maju dulu satu-satu sekarang. Ya, dari Oki.
kuncinya. 1, 2, 3. Satu, dua. Ya. Sudah? Dua. Yang kelompok 1 duduk di bangkunya Adrian, gabungin sama bangkunya Intan. Yang kelompok 2 gabung di mejanya Ogi, gabungin sama mejanya Titi. Ayo sekarang. Sudah ya? Halo. Nah, sekarang kita akan mengerjakan MKBD, membuat suatu proyek. Waktunya anak-anak dalam membuat proyek peta konsep nanti waktunya 35 menit. Ya? Nanti setelah anak-anak membuat proyeknya, peta konsepnya, nanti anak-anak mempresentasikan ke depan. Ya? Kalau kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang menanggapi, memberi masukan. Ya. Dengar Rika, Ibu bilang? Ya. Sekarang Ibu bagikan. Tentang idenya dulu ya. Nah. Waktunya 35 menit ya. Nah, di sini boleh untuk yang dekat. Sudah? Dia bisa ini. Ayo sekarang diskusikan. Ada di sana peta konsep yang KPD. Sudah ketemu? Sudah? Ya, ayo ditulis sekarang. Ditulis. Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah? Ya, ditulis semua ditulis. Ya, sini yang tadi sini aja biar ini bisa berdiskusi deketin. Tujuhnya boleh duduk di situ. Apa? Nah, ayo diskusi sekarang diskusi. Ayo, berdiskusi dulu. Sambil anak-anak berdiskusi, Ibu akan lakukan penilaian sikap anak-anak dalam berdiskusi. Ya? Ya. Ya, berdiskusi dulu, berdiskusi. Ya, nanti boleh duduk di situ biar gampang berdiskusinya. Nah, apa-apa. Ya, berdiskusi sama kelompoknya. Ya, diskusikan dulu. Ibu sambil menilai sikap anak-anak juga nih dalam membuat proyek.
Nah, proyeknya harus sesuai ya sama peta konsep yang ada di LKPD. Nah, sesuaikan di situ. Sesuaikan sama yang di LKPD. Bisa mengandung kata yang objek yang terdapat dalam sebuah iklan gitu. Ya, bang jadi minum berijib ada masuk ungu jadi. Sebagai besar Laksitri iklan informasi utama dalam iklan. Bilang tambahan Ben, Ben tambahin. Ben dalam sebuah kata inci ya
Sudah? Kelompok 1 sudah. Kok main-main? Udah? Kelompok 2? Sudah. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan hasil diskusi anak-anak dalam membuat suatu proyek. Sekarang ibu tunjuk dari kelompok 2 dulu yang maju. Nah, ayo kelompok 2 maju dulu ke depan. Ya, semuanya maju. Nah, di sini. Nah, siapa perwakilan yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oke. Ya, ayo. Sekarang berarti kelompok 1 tugasnya ya menanggapi, tapi dengerin dulu, simak dulu apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, ayo kelompok 2 coba baca hasilnya. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ya, kerasin Ki. Kata kunci pada iklan adalah makanan sehat. Ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase kata, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Alasan memilih kata kunci adalah karena kata tersebut mewakili sebagian besar topik iklan. Sudah? Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Sekarang kelompok 1 menanggapi, apa tanggapannya? Apakah sama kata kunci yang didapat? Tidak. Nah, kelompok 1 dapatnya apa kata kuncinya? Kata kuncinya mana? Nah, ini kata kuncinya pada iklan ini apa kata kuncinya kalau menurut kelompok 1? Cintai dan kepada iklan makanan sehat dan bergizi. Ya, apa Adrian? Pentingnya makanan sehat dan bergizi. iya. Kalau kelompok 1 kata kunci yang dia temui pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kalau kelompok 2 Makanan sehat. makanan sehat, ya. Yang mana yang benar? Makanan sehat apa pentingnya makanan sehat dan bergizi? Dua-duanya. Dua-duanya ya, karena keduanya membujuk, artinya membentuk kata kunci pada iklan yang telah disampaikan pada LKPD. Ya, sudah. Kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Kita kasih tepuk jempol. Ayo berdiri, Nak. Kita kasih kelompok 2 tepuk jempol. Tepuk jempol. Saling jempol. Saling lagi. Jempol. Iya, ayo tepuk tangan dulu. Yuk. Sudah, kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Sekarang kelompok 1. Ayo kelompok 1. Maju ke depan. Nah, kelompok 1 siapa yang bertugas ini? Menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ade, ya coba Ade baca hasilnya. Kata kunci adalah Kelompok 2 tugasnya ngapain? Iya, simak dulu ya temannya di depan ya. Ayo. kata kunci adalah kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kota lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci adalah kata kunci pada iklan adalah kata kunci yang aku temukan pada iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk ras kata, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan, mewakili sebagian besar keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah iklan. Karena alasan memilih kata kunci adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Iya, itu ya yang disampaikan kelompok 1. Nah, sekarang gimana tanggapannya kelompok 2? Apa tanggapannya? Yuk, dicoba. Kata kunci pada iklannya berbeda. Berbeda. Ya, kayak tadi ya, kata kunci di kelompok 2 apa? Makanan Sehat. Sehat. Kalau kelompok 1? Pentingnya makanan sehat bergizi. Ya, penting
pentingnya makanan sehat dan bergizi. Keduanya merupakan kata kunci. Kata kunci dari suatu iklan atau ajakan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ya, kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Kita kasih Jempol. iya, ayo coba berdiri sekarang. Kasih jempol-jempol. Kasih jempol. Sekali lagi. Jempol. Ya, tepuk tangan dulu ya. Sudah. Anak-anak sudah melakukan Presentasi. presentasi. Nah, sekarang. Nah, ini ya anak-anak. Coba buka Kak. Ya. Ini yang dikerjakan pada LKPD, proyek yang dikerjakan tadi tentang mencari kata kunci pada iklan. Nah, anak-anak, dari belajar dari pagi, apa yang bisa anak-anak simpulkan? Rika, Tepuk. yang disimpulkan, tadi belajar apa aja dari tadi? Kata kunci. Tentang apa? Kata kunci dan iklan. Iya, menemukan kata kunci. Berarti anak-anak sudah tahu iklan itu apa? Apa iklan itu? Ayo, yang bisa angkat tangan. Apa tadi? Ayo. Apa? Ajakan ya. Ajakan untuk memakai produk barang atau Ini siapa di iklan? iya. Di mana biasanya iklan kita temui? Radio. Iya. Ya, berarti hari ini anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa menemukan kata kunci pada iklan. Oke. Nah, ini ada rangkuman. Rangkuman iklan media cetak adalah apa itu? Coba baca. Ada yang kepalanya? Coba baca, Rika. Rangkuman iklan media cetak adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara bermanfaat media cetak seperti koran, tabloid, Iya. Koran, tabloid, majalah, brosur. Iya. Kata kunci, apa itu kata kunci, Ogi? Kunci adalah kata yang bukan Kata dengan keistimewaan Iya, itu ya, sudah tahu, sudah bisa menemukan kata kunci pada iklan. Jadi anak-anak kalau misalnya melihat iklan, membaca iklan, berarti anak-anak sudah bisa menemukan apa sih kata kunci pada iklan tersebut. Oke. Sekarang, nah, untuk mengukur dari tadi kalian belajar, apakah kalian benar-benar paham? Ya, benar paham apa tidak tentang proses pembelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini? Berarti kita akan mengadakan apa? Evaluasi. Jadi untuk mengerjakan tes evaluasi, anak-anak kembali ke bangkunya masing-masing. Ayo, anak-anak kembalikan bangkunya. Oke ya. Sebelum kita melakukan evaluasi, Ibu punya games. Ya, gamesnya games gajah dan semut. Ya, games gajah dan semut. Nanti kita bernyanyi. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Nanti kalau Ibu tunjuk gajah, anak-anak jawabnya gajah besar atau kecil? Tapi tangannya kecil. Ibu bilang gajah besar. Tapi tangannya kecil. Kalau Ibu bilang
langsung angkat tangan. Oke, kamu harus menghindar. Oke? Kalau ibu bilang hitam, berarti Indra yang harus cari tangannya sendiri. Tunjuknya harus menghindar. Berarti Indra hitam apa hijau? Hitam. Hijau. Ya. Hitam. Ya. Ya. Hitam. Ya. Berarti kalau hitam kamu yang harus cari, kamu menghindar. Kalau hijau kamu yang cari, dia yang menghindar. Ya. Hijau. Ya. Berarti tunjukin bisa duduk. Berarti Indra sekarang. Kita untuk apa? Bernyanyi apa? Nyanyi apa nih? Enggak. Hukumannya Indra harus tunjukkan apa yang kita suruh. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Ibu yang suruh ya. Sekarang tepuk tangan. Sekarang ya. Kepala. Tunjukkan. Pegang kepalanya kalau ibu suruh. Hah? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Ya udah, ayo. Silakan duduk ya. Udah ya. Seru tak gamesnya? Ya, nanti akan ada lagi games-games baru yang akan ibu kasih ke kalian ya. Nah, untuk sekarang kita lanjut mengerjakan soal evaluasi. Mengerjakan evaluasinya, Rara tidak boleh berdiskusi. Kerjakan sendiri, oke? Ya, yang di atas meja cuma pulpen aja. Sekarang ibu bagikan tes evaluasinya. Nah. Ya. Ya, ada yang dapat 2 ya? Tidak ya? Benar ya? Jadi 1. Ayo, yang sudah langsung buat di kertas lempiran ya. Jangan dicoret di soalnya, buat di kertas lempiran. Isi nama sama nomor absen. Ya, waktu anak-anak mengerjakan tes evaluasi cuma 10 menit. Oke, ini dikeluarkan untuk kertas lempirannya. Waktunya 10 menit ya. Enggak, buat ini aja. Jawabannya saja. Hah? Nama sama nomor absen. Nama sama nomor absen aja. Nah, yuk. Tulis dulu identitasnya, jangan lupa nanti isi nama. Ya, isi nama dulu, identitasnya lengkap dulu. Ya, ada dulu soal pilihan ganda di sana.
pembalik. Udah, Bu. Baca lagi, Ki. Baca dulu soalnya lagi. Ampun, Bu. Ya. Ya, baca lagi, periksa lagi. Okta sudah? Ya, dibaca lagi soalnya. Biar yakin bener dulu. Bisa lagi, Kak? Robek ini ya, Bu. Ya, Robek nanti dikumpul ya. Yang merobek, Bu. Ya. Nanti kita bahas dulu bersama-sama, baru dikumpul. Udah ya, udah semua selesai? Udah. Ya, kalau sudah, waktunya sudah habis, sekarang anak-anak kumpul dulu ke depan. Bawa sini. Bawa sini ke meja ibu. Ya. Ya. Sudah? Nah, anak-anak sudah semua mengumpulkan? Sudah. Sudah. Jika sudah, sekarang kita bahas. Ya. Ya, bahas dari nomor 1. Ayo, Gi, nomor 1. Coba baca dulu soalnya. Kata kunci adalah A. Hasil pengembangan di kata B. Kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi. C. Kata yang digunakan sebagai kunci untuk membandingkan Jangan kayak gitu juga yang benar. kalimat penjelas. D. Kumpulan kata yang menunjang itu kata. B. Apa jawabannya, B? Apa jawabnya? B. B. Kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Benar, B jawabannya? Benar. Benar, ya. Tadi semua jawab B. Ya. Ayo yang nomor 2, Adrian. Baca dulu soalnya. Jelasin, Nak. Berikut ini yang merupakan ciri dari kata kunci dari iklan yaitu A. Terdiri dari satu kata atau dua kata. B. Mengandung kata yang memiliki kata dalam satu iklan. C. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan satu konsep informasi dalam sebuah iklan. D. Terdiri dari susunan kata-kata yang membentuk paragraf. Nah, apa itu? D. Apa jawabannya? D. Ya, berikut ini yang bukan merupakan ciri dari kata kunci. Ya, D ya. Terdiri dari susunan kata-kata yang membentuk paragraf. Jadi bukan itu ya kata kunci. Yang nomor 3, Rika, ayo. Berarti gambar kita berikut kata kunci tertutup dari iklan tersebut yaitu A. Sarapan sehat. B.
Ayo C sebelum jam 9. D. Memenuhi gizi harian. Nah, mana yang benar jawabannya? A. Apa? Yang abu. Yang A, tentang sarapan sehat. Jadi sarapan sehat itu sebelum jam 9 pagi. Ya, kemudian nomor 4, Cinta. Perhatikan gambar iklan tersebut. Informasi yang disampaikan iklan tersebut yaitu A. Daging ikan lebih bergizi daripada sayur. B. Kandungan karbohidrat ikan lebih tinggi daripada daging sapi. C. Ikan memiliki kandung gizi yang tinggi. D. Ikan mengandung lemak jenuh. Jawabannya C. Apa jawabannya? A. Jawabannya apa? C. Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kalau A, daging ikan lebih bergizi daripada sayur. Benar itu? Tidak. Tidak, kurang tepat ya. Yang tepat adalah C. C. Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Nomor 5 tuh deh. Perhatikan gambar-gambar makanan berikut ini. Contoh makanan yang bukan makanan sehat adalah makanan yang termasuk dalam makanan sehat ditunjukkan oleh nomor B. A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 4, 6. D. 4, 5, 6. Yang mana jawabannya yang benar? B. Iya, yang B. Ya, sudah ya, sudah